Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Wasatiyah Channel. Pemirsa yang berbahagia, kali ini Wasatiyah Channel akan mengajak pemirsa berdiskusi tentang demokrasi, dinasti, dan kebebasan memilih profesi. Dalam konteks penyelenggaraan negara kita, banyak sekali isu-isu dan diskursus di media sosial tentang politik dinasti. Bahkan para ahli-ahli menyoroti betapa antar politikus saling tuding-menuding politik dinasti, tidak sadar diri sendiri juga menganut politik dinasti. Fakta-fakta dari partai-partai besar seperti Partai Besutan Profesor Amin Rais, Partai PAN, Partai Umat, Partai PDI Perjuangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, partai-partai lainnya, bahkan organisasi-organisasi, bisnis, organisasi pendidikan, termasuk dalam pemerintahan, banyak kita temukan fakta-fakta adanya politik dinasti. Lalu pertanyaannya, di manakah salahnya? Kalau melihat dari prinsip demokrasi sendiri yang menganut kebebasan untuk memilih, maka kita semua berhak untuk menentukan profesi kita, bahkan keluarga kita masing-masing. Sehingga kita bisa membuat kerajaan bisnis dengan di dalamnya turun-temurun profesionalisme tetap disiapkan dalam sistem, tapi kemudian pucuk kepemimpinan dilaksanakan oleh keluarga-keluarga yang memiliki profesionalisme. Demikian juga dengan dunia pendidikan, pesantren, yayasan, dan lainnya. Tetap disiapkan sistem-sistem demokrasi untuk mencegah adanya keputusan dan wewenang yang tak terbatas, namun tetap kendali-kendali kepemimpinan dilakukan oleh turun-temurun anggota keluarga yang telah terseleksi memenuhi profesionalisme. Nah, disinilah eh, letaknya bahwa sepanjang dilihat dari sistem dan perangkat yang sudah ditetapkan disepakati bersama yang merupakan ruang gerak yang diaksep oleh kita sesuai dengan tata pergaulan sosial dan etika kita bersama, maka sepanjang koridor-koridor toleransi demokrasi yang telah diwujudkan dalam hukum positif itu diikuti, maka sesungguhnya pemilihan profesi apapun, apakah kita dan anggota keluarga kita akan memilih profesi di pemerintahan, sehingga akan tampak nanti semacam dinasti, apakah keluarga kita akan fokus di bisnis sehingga juga akan berwujud pada dinasti bisnis, ataukah keluarga kita akan milih profesi politik sehingga akan terlihat dalam dinasti partai politik dan seterusnya, maka tidak ada salahnya. Sehingga hiruk pikuk protes-protes, marah-marah dan kebencian menyikapi fakta-fakta yang ada saat ini tidak membantu menyelesaikan masalah. Karena kita semua sedang dalam proses menuju demokrasi yang makin lama makin menuju ke arah yang lebih baik, akan menuju kepada kesempurnaan. Dan yang kedua, bahwa nilai-nilai demokrasi pun terus berubah dan disesuaikan dengan sistem moral dan etika yang disepakati bersama. Dan terpenting, kita wajib juga melihat bahwa sejarah telah membuktikan pernah dalam sejarah umat manusia ini hingga
ratusan tahun hingga berabad-abad terhadap sistem pemerintahan monarki yang dibingkai dalam alam demokrasi telah memberikan ruang kemajuan yang sangat dahsyat dalam bidang ilmu pengetahuan yang belum pernah terulang sampai hari ini. Periode pertama dinasti Abbasiyah, puncak kejayaan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri. Dengan begitu bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafa Rasyidin. Namun demikian, sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antaranya, kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya. Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini sebagai berikut. Para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Persia. 2. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. 4. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. 5. Para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam. Masa puncak kejayaan Abbasiyah ditandai dengan naiknya Harun ar-Rasyid sebagai khalifah. Di tangan Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun. Harun ar-Rasyid memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Al-Mansur sebelumnya sehingga puncak keindahan, kemegahan, dan kecemerlangan kota Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Al-Rasyid sampai mencapai kota terindah di dunia di kala itu. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti menyebutkan sebagai kota intelektual. Menurutnya, di antara kota-kota di dunia, Baghdad adalah profesor masyarakat Islam. Para peminat ilmu pengetahuan dan kesusasteraan secara berbondong-bondong datang ke kota itu. Pada masa puncak keemasan Abbasiyah inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ada 3 keistimewaan kota ini.
yaitu pertama, prestis politik, kedua, supremasi ekonomi, ketiga, aktivitas intelektual. Tidak mengherankan jika ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat di wilayah ini. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada sisi lain, Khalifah Harun selalu berusaha dengan gigih memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dia berkeliling ke sana kemari menelusuri daerah kekuasaannya untuk mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya. Mereka diberi pelayanan yang semestinya, sehingga melalui kemajuan ekonomi, rakyatnya pun merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, Istana Harun ar-Rasyid yang megah dijadikannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di situ berkumpul para ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Dana besar disumbangkan Harun untuk melayani mereka sekaligus disumbangkannya untuk pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kesenian. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual di Baghdad dapat ditunjang oleh kesejahteraan hidup para cendekiawan. Sepeninggal Harun ar-Rasyid, kemajuan dinasti Abbasiyah diteruskan oleh Al-Ma'mun. Di masa Khalifah Al-Ma'mun inilah pertemuan-pertemuan ilmiah tidak lagi dilaksanakan di istana. Tetapi dia membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Balai Ilmu atau Baitul Hikmah. Balai ilmu itu senantiasa ramai dikunjungi oleh ahli-ahli ilmu, ahli-ahli hukum, ahli-ahli pikir, sastra, ahli agama, dan bahasa. Mereka memperbincangkan dan bertukar pikiran dalam segala macam permasalahan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam bidang kesusastraan, Al-Ma'mun sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuannya yang dihadiri oleh para ahli sastra. Wasatihah Channel mengajak kita semua mengingat bahwa menyembah-nyembah mengagung-agungkan demokrasi secara literal saja, secara teoritis saja akan bisa berbahaya dan tidak menunjang kemajuan sebuah negara. Dan ini pernah terjadi di era Plato, di mana demokrasi dijalankan, kemudian kebebasan tanpa batas, di mana kebebasan tanpa batas tidak ada penguasaan diri masing-masing, menimbulkan jatuh bangun pemerintahan, tidak terjadi kemajuan apapun. Nah, untuk melihat fakta-fakta demokrasi dan dinasti politik dan dinasti dalam tata kelola masyarakat di Indonesia ini, mari kita simak video berikut ini. Nah, kalau negara kita ini nanti demokrasinya sudah sangat maju, rasional seperti di Amerika, kan ada juga dinasti. Kalian, kita sekarang sedang menghadapi, ya kan, pertarungan nih. Ya kan, nah, kita mesti hati-hati. Ini iblisnya banyak, gitu loh. Banyak iblisnya itu menggoda kita, ya kan? Iblis ini ada 3 macam. Ada iblis seksualitas, ada iblis harta, tapi yang paling gawat tuh iblis tahta. Kalau iblis seksualitas mainnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau iblis itu kekayaan, harta, waduh mulai ribut. Tapi yang paling ribut adalah iblis tahta. Pakai toa kalau lagi demo. Begitu. Kalau lagi bertengkar tuh semua gitu. Nah, oleh karena itu mari kita ya kembali ke nurani dan kembali ke akal sehat untuk menuntun hidup kita, menuntun umat kita, menuntun warga bangsa kita ke arah yang benar. Itulah tugas kaum intelektual.
Nah, kalau urusan yang pemilu ini laibun walahun, ini permainan hidup saja ini. Kita yakinkan selama kita bergerak dalam koridor demokrasi yang sudah diwujudkan dalam hukum positif, dan itu menunjang kemajuan bangsa, itulah pilihan sistem yang paling optimal, yang paling sesuai dengan kondisi kita, yang paling fit dengan budaya kita, dan tidak perlu kita nyinyir dan malu seakan-akan kita tertinggal diukur dari nilai-nilai teori demokrasi. Demikian, mari kita pahami bersama, memahami dengan helikopter view, dengan sudut pandang lebih luas, di mana agenda besar, amanat yang sangat berat harus dipikul oleh pemimpin kita dan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Kita tidak boleh menghambat kemajuan ini, kemajuan apapun bangsa ini dengan dalih-dalih teori-teori demokrasi semata. Tidak boleh bertengkar antar anak bangsa, antar kita sendiri, ribut, tidak membahas, lupa dengan kompetisi global karena hanya melihat kacamata sempit dari demokrasi. Tidak boleh menanam atau mencampur adukkan antara kebencian dan partisan dalam menilai, mengukur jalan demokrasi di negara ini sehingga menghambat kemajuan dengan cercaan hinaan yang terus-menerus memenuhi ruang-ruang medsos dalam era demokrasi. Semua harus sadar dari para profesor, guru besar, dari para politikus, dari para dunia akademisi, kiai-kiai, guru-guru, pesantren-pesantren, dan dia pendidikan lainnya harus memiliki sudut pandang yang universal, yang sudut pandang yang rahmat, sudut pandang yang luas. Semua berjuang untuk kemajuan kebaikan, tetapi harus melepas dari partisan dan kebencian saat-saat sedang mengkritisi, mengevaluasi jalannya demokrasi, jalannya pemerintahan, jalannya kepemimpinan, jalannya khalifah di Indonesia ini. Ingatlah sejarah bahwa pilihan yang paling fit bukan atas dasar teori murni, tapi atas dasar kenyataan dan fakta, apa keunggulan kekurangan kita, apa nilai-nilai yang paling cocok dengan etik dan moral kita, apa yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan besar, untuk breakthrough, untuk buat terobosan-terobosan demi kemajuan bangsa, itulah yang semua menjadi koridor-koridor, menjadi batasan-batasan demokrasi kita yang dituangkan dalam undang-undang, dalam peraturan-peraturan pemerintah, dalam hukum-hukum positif. Demikian kiranya sharing wasatih channel kali ini semoga bermanfaat untuk kita bersama kaum milenial dan Gen Z yang akan menjadi generasi penerus dan perhatian bagi generasi-generasi tua untuk tidak mewariskan cara berpikir nyinyir, tidak melakukan mentality loser yang hanya bisa mencaci maki, menghakimi, menyalahkan orang lain tanpa sadar dirinya tidak berkontribusi apapun. Dirinya sedang melakukan pembusukan terhadap nilai-nilai mentality winner. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.